Dormium aliquando leges non quam moriuntur. Hukum terkadang tidur, tapi tidak pernah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta pemerhati kebijakan yang budiman. Perkenalkan kami dari tim Karmas dengan saya Sarah Jasi Hakim sebagai pembicara pertama, Wulan Sarah Mutiara sebagai pembicara kedua, dan Naura Wanda Nur Fadila sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang kami hormati, mosi kali ini menghendaki bahwa percepatan infrastruktur mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat. Untuk itu, tim kami menyatakan sikap tegas menolak adanya perdebatan kali ini. Maka dari itu, Dewan juri yang terhormat, saya akan memulainya diawali dari landasan argumen bersifat filosofis. Sebagaimana sila kelima dasarkan hal ini sebagai instrumen yang mendasari bahwa Pancasila memberikan arahan yang kuat untuk merancang pembangunan infrastruktur yang tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis masyarakat, tetapi juga mengakomodasi aspek-aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap pembangunan infrastruktur wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL untuk memastikan kelestarian lingkungan tetap terjaga. Adapun latar belakang mosi perdebatan kali ini adanya pembangunan infrastruktur yang berdasar SDGs Poin 9 dan dengan prinsip pembangunan tanpa mengorbankan lingkungan dan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan vital bagi bangsa yang ingin maju dan berdaya saing. Adapun alasan-alasan mengapa kami tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini yang akan dijelaskan secara ekstensif oleh kedua rekan saya selaku pembicara kedua dan pembicara ketiga dengan poin argumentasi secara yuridis dan sosiologis. Saya selaku pembicara dua ingin menegaskan bahwa percepatan infrastruktur tidak identik dengan pengorbanan terhadap kelestarian lingkungan maupun hak masyarakat. Mengapa? Pertama, mari kita lihat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau yang biasa dikenal dengan sebutan IKN. IKN tidak sekedar proyek strategis nasional, tetapi dirancang sebagai forest city yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pembangunan IKN telah membuka lapangan kerja baru yang menyerap ribuan tenaga kerja, sekaligus memberikan aksesibilitas lebih baik bagi masyarakat lokal Kalimantan Timur. Tidak hanya masyarakat pendatang yang diakomodasi, tetapi juga masyarakat adat diberikan hak dan ruang hidup melalui mekanisme partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hal ini membuktikan bahwa percepatan infrastruktur tidak selalu merampas hak, justru bisa menjadi alat pemerataan pembangunan yang dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu panjang di masa depan. IKN menjadi contoh bahwa pembangunan bisa berjalan sambil menjaga hutan tetap bernafas. Kedua, kita harus memahami bahwa pembangunan infrastruktur memang membutuhkan lahan. Ada teknologi yang disebut reforestasi close to nature. Prinsipnya bukan sekedar menanam pohon kembali di lokasi yang ditebang, tetapi memulihkan ekosistem di sekitar area pembangunan, misalnya di area buffer zone, koridor hijau, atau lahan kompensasi. Dengan metode ini masyarakat juga bisa mendapat manfaat ekonomi dari pohon buah, bambu, atau tanaman produktif lainnya. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, ada banyak contoh inovasi infrastruktur hijau di Indonesia yang membuktikan percepatan pembangunan bisa sejalan dengan konservasi. Contohnya pada Tol Semarang-Demak tahun 2024 digunakan 10 juta batang bambu sebagai bagian dari konstruksi dan utama karya tahun 2024 sampai 2025 yang membangun perlintasan satwa yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang pembangunan jalan. Keempat, percepatan infrastruktur juga mencakup energi. Contohnya proyek Indonesia Geothermal yang disetujui tahun 2018 dan masih berjalan hingga 2030 adalah contoh nyata untuk memperluas pemanfaatan energi panas bumi. Dengan begitu, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada PLTU batubara yang merusak lingkungan. Langkah ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi yang mendorong pengembangan energi terbarukan. Kelima, jika kita kaitkan dengan SDG Poin 9, percepatan infrastruktur bukanlah ancaman, melainkan peluang menuju kemajuan guna memastikan Indonesia berdiri sejajar di panggung global dengan tetap menjunjung keberlanjutan. Semua ini membuktikan bahwa pembangunan justru bisa menghadirkan manfaat ekonomi, sosial, sekaligus keberlanjutan ekologis. Maka kami dari tim kontra dengan tegas menolak mosi ini. Saya sebagai pembicara tiga menegaskan bahwa argumen tim kontra sejak awal sudah menunjukkan bahwa percepatan infrastruktur tidak identik dengan pengorbanan lingkungan dan hak masyarakat. Pertama, dari sisi filosofis, pembangunan infrastruktur adalah perwujudan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tapi juga untuk pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Artinya, percepatan infrastruktur adalah instrumen keadilan distributif,
bukan alat penindasan. Kedua, dari sisi yuridis, regulasi sudah sangat jelas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Semuanya mewajibkan mekanisme AMDAL, keterlibatan masyarakat, dan mitigasi ekologis. Dengan dasar hukum ini, pembangunan dipastikan berjalan dengan prinsip keberlanjutan. Ketiga, dari sisi empiris dan teknis, sebagaimana sudah dijelaskan oleh pembicara 2, kita telah melihat bagaimana proyek-proyek strategis justru menjadi contoh harmoni antara pembangunan dan juga pelestarian. IKN dirancang sebagai Forest City. Tol Trans Sumatera menyiapkan perlintasan satwa, dan Tol Semarang-Demak bahkan berfungsi ganda sebagai solusi ekologis dalam memanfaatkan bambu dalam konstruksi. Semua contoh ini menegaskan bahwa percepatan infrastruktur bisa selaras dengan konservasi lingkungan, bahkan membawa inovasi hijau yang bermanfaat jangka panjang. Keempat, dari sisi sosiologis, percepatan infrastruktur justru memberdayakan. Lihat IKN, lapangan kerja terbuka, masyarakat ada di ruang partisipasi, dan aksesibilitas meningkat. Lihat Tol Semarang-Demak atau Tol Sumatera. Pembangunan tidak asal jadi, tetapi memasukkan unsur konservasi lewat teknologi ramah lingkungan dan koridor satwa. Ini membuktikan pembangunan bukanlah bencana sosial, tapi jalan bagi masyarakat untuk keluar dari ketertinggalan. Kelima, mari kita tarik dari perspektif global. SDGs, justru percepatan infrastruktur berfungsi sebagai akselerator untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs 9, industri, inovasi, dan infrastruktur, di mana berarti infrastruktur modern memperkuat daya saing nasional. Dengan semua bukti itu, kami tegaskan bahwa mosi yang menyatakan percepatan infrastruktur mengorbankan lingkungan dan hak masyarakat adalah tidak berdasar. Sebaliknya, percepatan infrastruktur adalah fondasi pembangunan berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan. Sekian argumen dari saya, dari pembicara 3. Dewan juri yang terhormat, tibalah kita pada ujung perdebatan kali ini. Berdasarkan argumentasi serta gagasan yang dipaparkan oleh tim kami secara yuridis dan sosiologis, kami tetap kokoh menolak mosi perdebatan kali ini guna memeratakan pembangunan infrastruktur dan mendukung kemajuan serta kesejahteraan masyarakat untuk hidup berkelanjut. Melalui pendekatan dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjut, memperhatikan semua lapisan masyarakat dan meminimalkan disparitas sosial. Negara yang ingin maju dan bersaing secara global tentu saja membutuhkan infrastruktur yang memadai dan modern sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi, konektivitas, dan daya saing. Infrastruktur yang baik mempercepat distribusi, meningkatkan produktivitas, serta menarik investasi asing dari domestik. Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur sering dianggap sebagai strategi yang penting untuk mengejar ketertinggalan dan memperkuat posisi negara di kancah internasional. Sehingga yang dapat kami tawarkan atas Dewan Juri yang terhormat, sejatinya, perkembangan infrastruktur mampu memberikan keadilan pemanfaatan dan kepastian kepada masyarakat. Percepatan pembangunan infrastruktur tidak selalu mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat. Dengan regulasi yang tepat, pengawasan yang ketat, teknologi yang modern, serta implementasi yang optimal, pembangunan infrastruktur dapat berjalan cepat sekaligus berkelanjut dan pro terhadap pemenuhan hak masyarakat, sehingga dapat disimpulkan pernyataan membuktikan bahwa percepatan infrastruktur tidak mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat. Dewan juri yang terhormat, pro dan kontra adalah hal yang demokratis, karena hal yang demokratis merupakan garansi dari konstitusi. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih.